Gria Anda adalah usaha yang bergerak dalam bidang renovasi dan bangun rumah mulai nol, serta didukung dengan tim profesional dan kemampuan SDM yang berpengalaman sesuai di bidangnya. Anda tidak perlu repot untuk keluar rumah, cukup kami saja yang datang ke rumah Anda. Semua kebutuhan pekerjaan renovasi yang Anda butuhkan dapat kita kerjakan sesuai dengan budget atau RAB. Silakan konsultasikan kepada kami melalui WhatsApp atau telepon di nomor 081 332 301 485. Anda juga dapat berkunjung ke website kami di www.griaanda.com untuk melihat company profile, dan juga Instagram kami di @griaanda untuk melihat hasil portofolio pekerjaan yang sudah pernah kami kerjakan. Halo guys, welcome back to our channel. Di sore hari ini adalah saat yang tepat untuk ngabuburit, untuk menunggu waktu berbuka puasa. Nah, untuk mengisi waktu kekosongan di masa ngabuburit ini, saya menyempatkan waktu saya untuk membuat konten pada hari ini. Sekarang saya berada di Waru, lebih tepatnya di Menanggal, Jalan Taman Indah, nomor 41. Kemarin sudah dilakukan pemasangan pagar minimalis dan ada cutting lasernya juga, tapi waktu itu saya belum sempat untuk mendokumentasikannya. Dan pada sore hari ini saya akan mencoba mereview hasil pekerjaan pagar yang sudah saya pasang yang ada di depan saya ini. Sekaligus saya juga melihat progres pekerjaan anak buah saya untuk melakukan penanganan bocor di area rumah yang saya kerjakan ini. Titiknya sangat banyak sekali di area depan kamar, baik yang kanan maupun kiri, area tengah, area dapur atau belakang, hingga kamar yang ada di lantai 2. Banyak titik-titik kebocoran yang terjadi ketika hujan datang. Oleh karena itu, keberadaan Griaanda di sini adalah untuk memberikan pelayanan terbaik pada customer, supaya rumah yang dihuni atau ditempati dapat dirasakan secara nyaman oleh si pemilik rumah itu sendiri. Oke, kita coba langsung review pagar yang sudah saya pasang. Depan sini kita menggunakan frame holo besi ukuran 5x5. Bisa kita lihat guys, di sini framenya menggunakan 5x5. Kemudian untuk isiannya kita menggunakan holo besi 2x4 dengan jarak kurang lebih sekitar 6 cm. Kurang lebih jaraknya sekitar 50 cm. Mainan 24 nya 50 cm. Kemudian di area cutting lasernya ini juga sama 50 cm. Kita menggunakan plat dengan ketebalan 1,8 mili. Kenapa kita menggunakan plat yang agak tebal? Karena jika kita menggunakan plat yang tipis, ketika sudah kita cutting, hasil cuttingnya nanti akan terasa lancip jika kita pegang. Tapi jika plat yang kita gunakan tebal, kita pegang, hasilnya tidak lancip, melainkan tumpul. Jadi bagi pemilik rumah yang memiliki anak kecil, saya rasa cukup aman untuk segi safety-nya. Nah, ini lebar pagarnya atau panjang pagarnya adalah 3 meter. Jadi kita bagi mainan cuttingnya menjadi 3 shaft. Jadi untuk pintu swingnya 1 meter dan pintu slidingnya 2 meter. Pembagiannya jadi pas, jadi tampilannya lebih bagus. Dibagi menjadi 3 bagian.
Oke, kita coba masuk ke dalam. Jika kita coba buka pintu slidingnya seperti ini, sudah tidak ada masalah, semua berjalan dengan lancar. Kita buka tutup masih oke, tidak ada kendala sama sekali. Lalu kita coba buka di bagian pintu swingnya. Nah, kita coba buka, masih oke guys. Kita tutup kembali supaya tidak ada orang masuk ketika saya ada di dalam. Ya, seperti ini guys tampilan dari dalam pintu sliding dan swing yang sudah kita pasang. Ya, hanya cukup segitu saja untuk review pagarnya, karena ya cuman gitu-gitu aja, nggak ada yang lain. Nah, di dalam sudah ada tukang saya yang sedang mengerjakan penanganan bocor di area belakang maupun atas. Waktu itu saya sudah sempat dikirimkan oleh klien mana saja area atau titik-titik yang ketika hujan itu bocornya sangat banyak, terutama di bagian sini. Ini adalah area tengah atau area keluarga. Jadi kalau misalnya bocor, tetesan airnya itu seperti air terjun, sangat banyak sekali, sehingga klien harus menyediakan ember di bagian bawah supaya air tidak kemana-mana. Ini yang paling parah di sini. Kemudian kita menuju ke area dapur. Area dapur ini juga parah banget guys. Di sini kalau hujan bisa mancur. Jadi pemandangan ember di bagian bawah sudah tidak asing lagi ketika hujan. Harus bersih-bersih supaya tidak licin lantainya. Di area kamar depan sebelah sini cuman saya tidak masuk karena ada si pemilik rumah. Menurut informasi beliau, di area kamar di bagian dinding itu sudah terdapat rembesan air ketika hujan turun. Di area kamar bagian kiri sebelah sini dan kamar bagian kanan sebelah ini guys. Ini menurut keterangan pemilik rumah juga bocornya lumayan oke. Jadi saya juga harus melakukan penanganan secara maksimal agar hasilnya sesuai dengan ekspektasi dan harapan pemilik rumah. Oke. Untuk area kitchen set di bagian plafon ini juga lumayan oke bocornya. Nanti saya cek ke atas untuk melihat pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh anak buah saya. Saya coba pantau atau cek secara langsung karena bocor adalah musibah yang tidak diinginkan oleh setiap orang yang memiliki rumah. Jadi penanganannya harus ekstra dan maksimal agar kita bekerja sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh klien. Sekarang saya sudah berada di atas genteng untuk mengecek kembali apa yang sedang dikerjakan oleh tukang saya. Coba kita tanya tukang saya guys ya. Ini diapakan mas gentengnya mas? Pecah, nggak tahu ya mas. Hah? Pecah ini. Oh pecah. Terus solusinya gimana mas? Diganti, harus diganti ini. Oh diganti.
Kalau nggak diganti nggak bisa ya, Mas. Bongkar lagi, pasang lagi, terus dikasih aquaproof. Ya, inilah situasi dan kondisi terkini yang ada di atas genteng. Jadi rencananya saya itu akan memberikan lapisan waterproofing. Mereknya adalah Asphalt Emulsion. Jadi nanti rencananya saya akan memberikan lapisan tersebut di atas genteng ini. Mungkin saya akan menggunakan kuas untuk melapisi cairan tersebut, supaya genteng ini ketika ada hujan, air yang datang tidak meresap atau bocor ke dalam rumah. Itu adalah cara yang preventif untuk menangani bocor. Selain itu, nanti tukang saya akan masuk ke dalam genteng ini. Mungkin bisa melalui plafon. Yang kedua adalah dari genteng. Jadi aksesnya ada dua macam. Bisa menggunakan bak kontrol plafon maupun membuka genteng. Jadi nanti biar tukang saya yang ngatur gimana caranya yang enak. Ya, nanti di bagian tembok samping akan kita plester. Setelah kita plester, akan kita berikan lapisan aquaproof supaya air yang masuk dari samping tidak ngerembes sampai masuk ke kamar. Jadi bisa kita lihat di sini temboknya belum ada plesteran sama sekali. Jadi hanya tembok merah mentahan saja. Oleh karena itu, rencananya kita akan memberikan solusi, yaitu berupa pekerjaan plester, dan kita finishing menggunakan aquaproof agar di bagian titik bocor yang ada di bawah sudah tidak ada masalah lagi. Tadi sudah kita repair di bagian talang ini. Di sini banyak masalah mengenai bocor karena paralon yang digunakan banyak yang bolong dan pecah. Jadi tadi sudah diganti sama tukang saya. Semoga nanti ketika hujan datang bocornya sudah berkurang. Minimal harapan saya seperti itu. Meskipun tidak semuanya sudah aman, minimal berkurang dari sebelumnya. Ya, karena yang dikirimkan video dari si pemilik rumah itu ketika hujan datang memang kondisinya parah sekali. Jadi apapun cara yang akan dilakukan harus benar-benar maksimal. Kalau bisa kita kerjanya tidak berkali-kali, sekali tapi efektif, daripada 3 kali, 4 kali, 5 kali tapi hasilnya kurang maksimal. Karena apa guys, kami memberikan garansi kepada klien untuk penanganan bocor selama 1 tahun setelah pekerjaan selesai. Jadi ketika ada masalah bocor kembali selama masa garansi, customer tidak perlu membayar biaya sama sekali kepada kami. Kita akan tangani sampai masalah tersebut benar-benar clear dan tidak ada masalah sama sekali. Nah, kita harus mengecek sendiri guys. Kita tidak boleh percaya 100% kepada tukang yang kita pekerjakan. Kita harus mengeceknya sendiri secara langsung dengan mata kepala kita sendiri. Karena apa? Percaya sepenuhnya kepada orang lain itu tidak bagus. Baik orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Karena apa? Kepercayaan dapat dijadikan senjata untuk melakukan kejahatan. Yang kenal aja masih ada kemungkinan tidak bisa dipercaya, apalagi yang orang baru kita kenal atau yang tidak kita kenal.
otomatis kita harus bermain aman. Jangan 100% kepercayaan kita berikan kepada orang lain jika kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saya sekarang menuju ke area depan, yakni di area talang. Di area talang cor ini saya jumpai banyak retak-retak rambut di atas ini yang dapat menimbulkan potensi resapan air dari atas yang dapat menimbulkan rembesan air dari bawah, atau dengan kata lain kebocoran. Nah, jika saya zoom lebih dekat seperti ini, kita banyak jumpai retak rambut di area talang cor. Nah, seperti ini guys, ini banyak retak rambut yang dapat dijadikan sebagai celah air untuk masuk ke dalam. Jadi genteng di bagian depan sampai belakang nanti akan saya cat semua menggunakan lapisan cat waterproofing. Sepertinya warnanya hitam guys, tapi warna tidak menjadi masalah. Yang penting adalah kekuatannya untuk menahan air dari hujan di area luar. Pekerjaan penanganan ini baru dimulai hari ini, dan mungkin perkiraan saya dalam waktu 1 minggu ke depan pekerjaan ini sudah selesai. Lalu setelah pekerjaan itu selesai, saya berikan kesempatan kepada pemilik rumah untuk mengevaluasi apakah yang sudah saya kerjakan ini sudah benar atau belum. Gimana caranya? Caranya adalah ketika hujan, klien mengamati di titik-titik bocor yang sudah kita temui, apakah ketika hujan nanti masih bocor lagi atau tidak. Kemungkinannya ada, yang pertama masih bocor, yang kedua adalah masih bocor tapi sudah berkurang, yang ketiga adalah tidak bocor sama sekali. Jadi kita hitungannya masih gambling, tapi gambling yang kita gunakan adalah cara yang paling efektif, sehingga sudah sangat minim sekali jika terdapat kebocoran kembali. Tapi tidak masalah, meskipun masih terdapat kebocoran, nanti akan kita betulkan hingga bocor selesai 100% sampai tuntas dan tidak ada masalah sama sekali. Oh ya, saya sampai lupa, di bagian atap ini, atap transparan kalau tidak salah, nanti rencananya saya akan ganti karena di bagian sini adalah titik kebocoran yang sangat ekstrim. Nah, di bagian aquaproof ini guys, ini sangat parah sekali jika kita lihat dari bawah waktu hujan. Jadi planning saya atau rencana saya ini nanti kita bongkar, kemudian akan saya ganti yang baru. Oke, mungkin saya akan turun ke bawah kembali. Nah, di bagian kamar ini, menurut keterangan klien, di bagian plafon ini bocor sangat parah guys, keliling. Tidak hanya dari keterangan klien, kita juga mendapatkan keterangan dari pembantu yang bekerja di rumah ini. Ini bocornya parah guys, katanya. Tapi ya nanti kita akan berusaha secara maksimal untuk memberikan pelayanan yang bagus agar customer dapat puas dengan hasil pekerjaan kita. Ini sampai parah banget, plafonnya sampai ngeflek warna kuning. Ini tidak mungkin terjadi ketika
tidak terjadi kebocoran. Tapi kalau bocor, dampaknya ke plafon adalah timbul flek-flek yang dapat mengakibatkan warna plafon menjadi mangkrak. Seperti ini. Ini juga bocor. Ini bocor. Di sini. Ya, begitulah nasib setiap orang. Tapi dengan adanya masalah tersebut, kita dapat belajar dari pengalaman dan kesalahan yang sudah terjadi. Ayolah, pinjem nggak minta, pinjem tau nggak minta. Oke. Oke, saya rasa untuk konten kali ini cukup sekian dulu. Nanti kalau sudah selesai, saya akan buat konten lagi mengenai perkembangan kebocoran yang terjadi di rumah ini. Syukur-syukur tingkat kebocorannya sudah berkurang. Jadi PR saya tidak terlalu banyak untuk membetulkan kembali. Ya mungkin kalau misalkan terjadi kebocoran kembali, penanganannya mungkin saya buat konten kembali agar apa yang saya lakukan ini memang benar-benar real dan tidak ada settingan maupun rekayasa. Oke. Selamat berbuka puasa bagi kalian semua. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Goodbye. Terima kasih sudah menonton channel ini. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan konten video terbaru dari kami. Beri tombol like jika Anda suka dengan video ini. Share dan sebarkan video ini jika isi konten bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua. Dukung terus channel Kria Anda supaya kami dapat berkembang dan akan terus berkarya membuat konten inspiratif dan informatif. Tulis pertanyaan di kolom komentar jika ada pertanyaan dan unek-unek yang ingin kalian sampaikan. Kepuasan Anda adalah tujuan kami.